Ya shalom Bapak Ibu yang saya kasih, puji Tuhan kalau hari ini kita boleh ada di tempat ini. Mari kita boleh siapkan hati kita untuk kita memuji dan memuliakan Allah kita, amin. Mari naikkan pujian syukurmu Bapak Ibu yang saya kasih, karena Dia Allah yang baik, Dialah Allah yang kita mau sembah, Dialah pemelihara dalam kehidupan kita, bahkan Dia Allah Immanuel yang selalu beserta dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Mari katakan bersama-sama, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu Tuhan kami, dimuliakan, dimuliakan atas seluruh bumi. Mari angkat tanganmu, katakan bersama, ya Tuhan, Tuhan kami,
indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini. Ku ingin tetap di sini, menikmati baik-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini. Bersyukur Tuhan, hari ini adalah kemenangan buat kami. Kami boleh ada di tempat ini Tuhan, untuk kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari Allah yang melawat buat setiap kami. Kami percaya Tuhan, ada manifestasi kuasa Tuhan yang boleh bekerja buat kami pagi hari ini. Dan kami berdoa dalam nama Yesus, jangan pernah lalukan kami Tuhan, tapi Allah boleh menyatakan kuasa-Mu yang ajaib buat kami. Ketika kami takut, khawatir, Kau boleh gantikan dengan sukacita-Mu Tuhan. Dan kami berdoa dalam nama Yesus, bila kuasa Tuhan yang sempurna melawat kami. Dan kami berdoa Tuhan, menyerahkan dalam ibadah pagi hari ini sampai pada sore nanti ke dalam tangan-Mu. Tuhan memberkati Tuhan buat setiap kami pagi hari ini. Dan ada satu kemenangan, karena Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang bangkit dari kematian. Dan kami bersyukur Tuhan atas anugerah Tuhan yang luar biasa, yang siap memuji dan muliakan nama Tuhan. Beri kemuliaan bagi Allah kita, amin. Haleluya. Untuk semua bagi berdiri Bapak Ibu yang saya kasih, ada sukacita pagi hari ini, amin. Haleluya. Boleh lihat kanan kiri Bapak Ibu, berikan satu senyum yang terbaik, berikan salam sehati buat kita semua, amin. Haleluya. Sukacita, sekali lagi beri kemuliaan bagi Allah kita. Yes. Dan kami bersyukur buat kasih-Mu Tuhan, adalah Allah yang baik, karena Allah yang luar biasa buat kami. Bersuka cita katakan bersama-sama. Dia mati pagi, dia bangkit. Tuhan Allah bernama, kuasa mati dalam hidupku. Ya Tuhan Allah kemenanganku. Berkata bersama-sama Bapak Ibu yang saya kasih, Dia sungguh yang merasakan kebaikan Tuhan. Boleh angkat jempolmu, katakan sama-sama. Dia baik-baik. Oh, oh, oh. Yeah. Yesus, Dia baik bagiku. Tepuk tangan Bapak Ibu yang saya kasih. Mari lambaikan tanganmu, karena Tuhan baik, amin. Dan sama-sama Bapak Ibu yang saya kasih,
bergerak di hidupku. Allah kekuatanku, Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya. Tuhan Allah kekuatanku, Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik, oh Dia sungguh baik. Yesus, Dia baik bagiku. Ada suara yang Bapak Ibu yang saya kasih, amin. Ada sukacita bagi hari ini, amin, katakan amin. Yeah. Amin, kami bersyukur Tuhan. Yeah. Mari tepuk tangan bersama-sama. Angkat jempolmu, katakan sama. He is so good to you, He is so good to me, Jesus, He is so good to you and me. Tunjuk kanan kirimu Bapak Ibu. Mana suara yang Bapak Ibu yang saya kasih? Oh, He is so good to you. Come on. So good to you, He's so good to you, He's so good to you. Jesus, He's so good to you, and Jesus, He's so good to you, and Jesus, He's so good to you. He's so good to me, He's so good to you and me. Katakan lagi, to you and me. Yeah. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang saya kasih. Haleluya. Saya melihat wajah-wajah yang sukacita Bapak Ibu. Tapi saya melihat dari pancaran wajah Bapak Ibu meskipun tertutup masker, tapi saya percaya ada sukacita Tuhan luar biasa, amin. Kita akan memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Saya undang yang bertugas boleh ambil bagian. Dan sebelum kita akan memberikan, kita akan berdoa. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan Pak Allah yang baik. Kami sudah memuji dan muliakan nama Tuhan. Dan kami sudah memuji dan kami sudah menyenangkan Tuhan. Dan sebentar kami akan mengalirkan berkat yang Tuhan boleh berikan dalam kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan ketika kami tidak berdiri dengan apa yang kami beri, tapi kami tetap percaya Tuhan, inilah hidup kami, inilah kami memberikan yang terbaik buat Tuhan. Persembahan yang kami berikan ini Tuhan, kami kembalikan untuk hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan yang siap memberi yang terbaik buat Tuhan. Berkatakan amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berikan hidup yang baru, darahmu menyucikan, berikan hatiku, menyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuh jiwaku. Berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu
Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu karena salib-Mu. Mari undang Bapak Ibu boleh bangkit berdiri. Hidup karena salib-Mu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup lakukan mukjizat-Mu. Bapak Ibu katakan bersama-sama, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu. Katakan segenap hatimu Bapak Ibu. Mari kita getarkan kerajaan surga pagi hari ini. Yes. Mari buka hatimu, mari sembah Tuhan. Mari kita sembahkan sama Tuhan. Karena salib-Mu ku hidup, salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup. Waktu lepas saya serahkan kepada Bapak Gembala. Ibu Bapak Gembala, Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mukjizat-Mu, melakukan mukjizat-Mu, melakukan mukjizat-Mu di hidupku. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Senang kembali saya bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, kita hidup di dunia ini adalah hanya untuk sementara saja. Karena pada waktunya nanti kita pasti akan mengakhirinya kehidupan kita di dunia ini. Jadi Bapak Ibu, hidup kita di dunia ini ada batasnya. Ada dalam hidup ini orang yang berumur panjang sampai di atas usia rata-rata manusia. Tetapi juga ada yang sangat pendek usianya. Bahkan ada yang meninggal sebelum dilahirkan. Jadi selama kita hidup di dunia ini, Bapak Ibu, sebenarnya ada begitu banyak hal yang kita alami dalam hidup. Ada banyak hal yang kita jalani, kita rasakan, kita kerjakan, dan kita pikirkan. Dan semuanya itu Bapak Ibu akan menuntut pertanggungjawaban kita di akhir kehidupan kita nanti. Saya akan bacakan buat kita semua dalam Roma 14 ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Bapak Ibu, pertanggungan jawab ini adalah akhir dari sebuah tugas atau akhir dari sebuah kepercayaan yang diberikan oleh seseorang kepada kita di dalam kita melakukan tugas
atau yang dipercayakan kepada kita. Saya mau katakan, hal ini tidak hanya ada dalam hubungan antara seorang bawahan terhadap atasan di dalam dunia sekuler, tetapi demikian juga dalam relasi, yaitu antara kita dengan Tuhan. Tuhan memberikan kepada kita kebebasan untuk melakukan apa yang ditugaskan, untuk melakukan apa yang dipercayakan kepada kita. Dan pada suatu saat Ia akan meminta pertanggungan jawab dari kita. Jadi Bapak Ibu, di tengah waktu yang terus bergulir dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dan dari tahun ke tahun, saya melihat di sini ada banyak orang tidak sadar kalau mereka semakin mendekati hari penghakiman. Saya akan bacakan di dalam Matius 25 ayat yang ke-13. Dikatakan demikian, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun saatnya. Melalui ayat yang kita baca ini, di sini kita diingatkan bahwa kita harus berjaga-jaga. Mengapa kita harus berjaga-jaga? Sebab kita tidak tahu akan hari kematian kita. Jadi Bapak Ibu, sikap berjaga-jaga ini artinya yaitu mengusahakan diri kita agar setiap saat kita selalu siap. Sehingga dengan demikian kita dapat memberi pertanggungjawaban bila kita diminta oleh Tuhan. Dalam Matius 25 ayat 1 sampai dengan 13, di situ ada dikisahkan, yaitu perumpamaan mengenai 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh. Kehidupan kita Bapak Ibu sebagai orang percaya ini dapat digambarkan seperti 5 gadis bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Bapak Ibu, inti dari perumpamaan ini adalah kelebihan gadis bijaksana dari gadis yang bodoh, yaitu mereka memikirkan kelangsungan hidup pelita mereka. 5 gadis bijaksana ini, mereka memiliki persediaan minyak. Sedangkan yang bodoh, mereka tidak memiliki persediaan minyak. Persediaan minyak ini Bapak Ibu bisa diartikan yaitu sudah sejauh manakah persiapan kita sebagai orang percaya di dalam menghadapi kekekalan nanti. Sejauh manakah kesiapan kita mempertanggungjawabkan diri kita di hadapan Tuhan. Pak Ibu, saya mau katakan bahwa orang-orang yang seperti ini kayaknya agak langka. Karena memang pada umumnya hari-hari ini ada banyak orang hidupnya hanya memusingkan dirinya dengan kehidupan yang sekarang ini. Jadi Bapak Ibu, tidak heran kalau mereka tenggelam dengan berbagai kesibukan hidup. Sehingga dengan demikian Bapak Ibu, mereka tidak siap mempertanggungjawabkan diri di hadapan Tuhan. Di sini saya mau katakan, sungguh betapa berbahayanya keadaan hidup yang seperti itu.
Tetapi Bapak Ibu, ironisnya banyak orang Kristen berkeadaan seperti itu dan mereka tidak menyadarinya. Bapak Ibu, pernahkah Bapak Ibu berpikir kelak setelah kematian kita dihadapkan kepada Tuhan? Lalu Tuhan bertanya, bagaimanakah engkau menjalani hidup di dunia? Bagaimanakah engkau mempertanggungjawabkan kehidupan yang kuberi sebagai anugerah? Dari sini Bapak Ibu, apakah kita akan mengatakan, Tuhan, hidup saya ini hampa. Tuhan, saya berantakan. Saya suka marah-marah. Saya orang yang malas dan sebagainya. Atau kita akan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setiap hari saya bangun pagi dan saya mencari wajah Tuhan. Saya suka berdoa, pergi ke gereja, menolong orang lain, mendoakan teman-teman. Saya menemani orang tua pergi ke dokter, datang ke tempat kerja tepat waktu. Saya juga menjaga hidup kudus dan saya melakukan semua yang terbaik dalam hidup ini. Bapak Ibu, dari sini mana yang akan kita pilih? Kalau kita memilih yang pertama, alangkah malunya kita di hadapan Tuhan. Karena kita telah menyia-nyiakan yang terbaik yang dari Tuhan. Tuhan pasti akan mentertawakan kita dan marah kepada kita. Akhirnya pintu surga tertutup buat kita. Namun bila kita memilih yang kedua, Tuhan pasti akan tersenyum. Tuhan akan senang. Karena kita menghargai apa yang telah Tuhan berikan kepada kita. Dia pasti akan berkata, anakku yang baik dan yang kukasihi, masuklah bersama-sama aku dan makan bersama-sama aku. Rumahmu di surga telah menunggumu. Bapak Ibu, saya mau katakan kepada kita semua, janganlah pilihan kita itu hanya sebatas mulut kita. Janganlah pilihan kita itu hanya sebatas angan-angan kita saja. Tetapi mari kita mau memulainya untuk memperbaiki hidup kita. Karena tidak ada kata terlambat buat kita. Itulah sebabnya aturlah kehidupan kita mulai sekarang ini. Jangan pernah kita menunda-nunda lagi. Karena memang kita tidak pernah tahu kapan kita menghadap Tuhan. Bukankah kita semua merindukan saat kita mati nanti, Tuhan Yesus sendiri yang akan menjemput kita. Dia akan menjemput kita dengan wajah yang tersenyum dan bangga kepada diri kita. Jadi untuk itu Bapak Ibu, betapa perlu setiap kita harus belajar mempertanggungjawabkan diri di hadapan Tuhan.
Bagaimana caranya? Caranya yaitu setiap hari kita harus bisa menyediakan waktu yang cukup untuk kita menghadap Tuhan. Guna mempertanggungjawabkan hidup kita di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, apabila hari itu kita melakukan suatu pelanggaran atau melakukan dosa, maka pada saat itu kita memohon kepada Tuhan akan pengampunan. Kita melakukan pemberesan saat itu. Sehingga dengan demikian Bapak Ibu, setiap hari kita menyelesaikan persoalan dosa dan pelanggaran di hadapan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kalau kita mau belajar menyelesaikan setiap harinya di hadapan Tuhan, maka ini akan membuat kita semakin memiliki yang namanya kesadaran. Sehingga kita dapat terus hidup berjaga-jaga setiap harinya. Karena memang itulah yang Tuhan kehendaki. Sehingga kita menjadi umat yang bijak. Umat yang dapat mempertanggungjawabkan hidup kita setiap hari di hadapan Tuhan. Untuk itu, mari kita mau sama-sama, kita mau memperbaiki diri. Kita mau mempergunakan waktu kita dengan bijaksana. Karena sungguh waktu kita semua sungguh sangat singkat di dunia. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, shalom Bapak Ibu yang saya kasih, puji Tuhan kalau kita boleh bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan di minggu ini. Saya rindu Bapak Ibu boleh semakin hari semakin diberkati. Dan jangan lupa Bapak Ibu harus subscribe, klik lonceng dari channel GBI Shalom Titin Kencana untuk mendapatkan notification dan setiap upload dari channel kami. Dan saya rindu ini bisa memberkati buat Bapak Ibu Saudara. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.